Tiba-tiba ada salah satu kucing aku dia lari, tapi ngeluarin kukunya jadi nggak sengaja nyakar kaki aku, berdarah-darah. Nangisnya itu kayak abis diputusin pacar. Kebetulan waktu aku proses syuting karena ini udah dari tahun sebelumnya, itu aku belum hamil. Nah, kalau sekarang ya begitu pada saat aku sekarang udah mulai jalanin promo-promo, kendala hamilnya sih udah nggak ada ya karena aku udah masuk trimester 2. Maboknya tuh di trimester 1, muntah-muntahnya itu waktu kemarin aku syuting sinetron itu yang bener-bener kayak dokter datang ke lokasi, infus segala macam. Terus kadang juga ngantuknya nggak ketolong, bener-bener kadang kayak tidur siang dulu kayak ya 5 menit 10 menit lumayan lah istilahnya gitu. Ya aku baru merasakannya gitu sambil kerja tuh ternyata luar biasa, makanya aku salut banget sama ibu-ibu, calon ibu di luar sana yang masih beraktivitas, masih produktif kerja, menurut aku sih mantep gitu. Dan aku lebih ke apa ya, bersyukur karena semuntah-muntahnya aku masih bisa masuk makanan. Soalnya aku dengar katanya ada yang sampai nggak bisa masuk makanan sama sekali sampai harus infus dan lain-lain yang bener-bener kayak dirawat di rumah sakit gitu. Pastinya badan dong, menurut aku membuncit ya gitu. Selain yang jelas ya, mungkin dari sisi Apa ya? lebih gampang emosian. Oh kalau emosional iya sih, dan menurut aku bahkan aku sadarnya aku lebih emosional itu ketika aku hamil. Waktu itu aku posisinya aku belum tahu aku hamil. Aku punya banyak kucing di rumah, kucing aku kadang di kandang, kadang dikeluarin. Nah begitu mereka dikeluarin, mereka main. Tiba-tiba ada salah satu kucing aku dia lari, tapi ngeluarin kukunya jadi nggak sengaja nyakar kaki aku, berdarah-darah. Nangisnya itu kayak abis diputusin pacar, sampai suami aku yang kayak, iya it's okay, nggak apa-apa, ini dikasih betadine segala macam. Aku tuh belum kayak, kenapa dia cakar aku, nangis. Aku belum tahu kalau aku hamil. Tapi setelah aku sadar aku hamil, terus aku cari tahu, oh ternyata ibu hamil tuh lebih emosional ya. Aku jadi kayak, pantesan waktu itu gue dicakar kucing kok lebay banget ya nangis. Tapi ternyata bukan lebay, memang perasaan itu yang ada, hormon yang bikin emosi aku tuh naik turun gitu. Sampai sekarang kok aku jadi lebih gampang nangis. Kayak kemarin aku ikut kelas hypnobirthing bareng sama suami aku untuk mempersiapkan persalinan. Begitupun masa kehamilan ini kayak ada beberapa materi yang dikasih ditambah kita tuh harus ngelihat sebuah video, dan kayak ada satu video di situ memperlihatkan bahwa si kedua pasangan ini berharap anaknya dia itu kelaminnya cowok. Terus ternyata begitu USG ternyata kelaminnya cewek, dan ternyata keluar dari mulut si orang tua cowoknya, papanya gitu, calon papanya bilang kayak ya cewek lagi gitu. Dan di USG itu bayinya tuh langsung kayak nutup gitu, dan itu real, video real. Jadi kayak dari kelas hypnobirthing itu aku banyak banget dapat pelajaran yang aku nggak bisa cari di sosial media, even misalnya TikTok, Instagram dan lain-lain aku nggak bisa dapetin. Dan ternyata memang bayi itu bisa merasakan apa yang ibunya rasakan, even bapaknya rasakan gitu. Dan aku baru tahu juga, kayak aku pikir hamil itu cuman ibunya aja yang merasakan karena dia yang mengandung, dia yang muntah-muntah dan bla 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 bla. Ternyata suamiku juga ikut merasakan. Contoh kayak misalnya dia juga jadi ikut laparan. Terus abis itu dia juga maksudnya apa ya, ikut sibuk lah. Kadang juga dia jadi bingung apa yang harus dia lakuin di awal-awal aku hamil. Kalau aku lagi muntah apalah segala macam, bingung karena akunya sendiri misalnya dipijit kayak nggak mau gitu. Ternyata tapi kalau dia nggak mijit, kenapa kamu nggak mijit aku gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa aku kayak gitu, jadi kayak super duper. Tapi ternyata setelah ayah aku cari tahu, ikut kelas-kelas hamil yang memang banyak ilmunya, jadi aku tahu ya memang ibu hamil itu bukan karena dia manja, bukan karena dia lebay, tapi memang hormon yang bikin dia jadi seperti itu gitu. Sekarang udah bisa catch up gitu, maksudnya kayak udah bisa terbiasa gitu. Lumayan ngerti, dan kayak suami juga jadi lebih mengerti karena jadi yang kayak oh iya ini bawaan hamil, istilah kayak bawaan hamil tuh memang ada gitu. Kalau ngidam-ngidam sendiri sih aku nggak ada yang aneh-aneh, misalnya tiba-tiba minta nasi Padang belinya di Padang gitu, nggak. Cuman kayak aku tuh seumur hidup nggak pernah makan buah lontar. Tiba-tiba ada satu hari waktu trimester awal aku minta buah lontar, padahal belum pernah nyobain. Untungnya dapet gitu.
jujur ya, jujur kalau dari aku pribadi, aku minta sama Allah yang penting anak aku sehat, mau cewek atau cowok. Karena kalau misalnya dibilang kayak anak pertama harus cowok biar jagain adiknya, aku anak pertama cewek fine, adik aku cowok ya udah gitu. Jadi kayak menurut aku yang penting sehat, tidak kekurangan satu apapun, terus juga bisa apa ya kelak menjadi anak yang soleh dan soleha gitu. Tapi ternyata setelah gender reveal aku dapat anak cowok ya senang juga, karena di sisi lain juga ya aku nggak muluk-muluk mau cewek mau cowok sebenarnya sama aja gitu. Tapi kalau kakak bilang sesuai dengan harapan nggak, harapan lah mau cewek mau cowok. Masalah aku kayak udah lillahi ta'ala aja sedikasinya. Di awal sih aku udah pasti cari tahu banget, tapi kayak kadang kan nggak bisa semua yang ada di sosial media tuh kita serap sendiri kan. Kadang yang satu video bilang apa, satunya lagi bilang apa gitu. Sampai akhirnya makanya aku mutusin buat cari-cari kemanakah aku harus bertanya ini. Tapi aku menemukan jawabannya berdasarkan ilmu ya, bukan berdasarkan pengalaman orang gitu. Takutnya kan malah beda-beda, apalagi orang-orang itu kan kita nggak kenal dari antah berantah bikin konten misalnya gitu. Makanya aku langsung ngehubungin Bumil Pamil, ada namanya. Jadi di Bumil Pamil itu ada Bidan Mila. Nah, Bidan Mila itu sering ngasih edukasi di sosial media. Kalau ibu-ibu tahu ya seperti itu. Jadi akhirnya aku cari tahu, oh dia bikin kelas yoga, ada pilatesnya juga, sama ada kelas kayak hypnobirthing untuk mempersiapkan persalinan, terus ada kelas newborn care, dikasih tahu gimana caranya ngurus bayi yang benar-benar baru lahir, terus ada juga breastfeeding yang benar-benar kayak gimana caranya menyusui dengan baik gitu. Akhirnya aku ikut kelas-kelas itu gitu. Dan alhamdulillah kemarin pertama kali ikut kelas itu yang kelas hypnobirthing, dan memang harus berdua kan sama suami. Jadi kayak dari kelas itu sih jadi bersyukur semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini aku cari-cari di TikTok ya mungkin ada benernya ada enggaknya, tapi kita langsung nanya sama yang ahlinya, yang paham gitu, jadi lebih tenang, lebih bisa menghadapi. Dan ternyata aku juga baru tahu kalau misalnya melahirkan itu bukan apa ya, bukan istilahnya gimana cara kita menahan sakit, tapi memang melahirkan prosesnya seperti itu. Kalau kita bisa lebih tenang, bahkan bisa nggak terasa sakit yang sebegitunya gitu. Kalau dibilang takut sih malah aku bukan lebih takut melahirkannya ya, aku tuh lebih takut proses recovery-nya yang lama, karena pasti sakit kan, sakitnya lebih panjang dibandingkan ibarat kata waktu kontraksi cuma pembukaan 1 sampai 10. Kalau misalnya recovery-nya, aku yang takutin kayak waktu itu aku cari tahu bedanya normal sama sesarnya apa gitu. Akhirnya aku memilih untuk normal. Karena menurut aku proses recovery-nya dari sekian banyak temanku yang bercerita kayak katanya lebih cepat gitu. Cuman kan tergantung ya, sama saja ternyata. Mau normal, mau sesar, sama-sama sebuah perjuangan seorang ibu untuk melahirkan anaknya. Tapi kalau sekarang, kalau ditanya aku pengennya normal. Terus yang aku takutin itu adalah yaitu proses recovery-nya, dan kayak aku takutnya kalau misalnya yang istilah baby blues itu kan ternyata katanya kurangnya support dari sekeliling-sekelilingnya gitu. Tapi dengan aku ikut kelas itu dengan suami aku, jadi kayak seenggaknya dia tahu apa yang harus dia lakuin, apa yang harus aku lakuin menjadi ibu baru supaya tidak terjadi baby blues gitu. Jadi memang banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Mungkin kalau nggak pun ibu-ibu di luar sana ikut kelas pun nggak apa-apa. Zaman sekarang kayaknya kalau di YouTube akan lebih banyak deh yang bisa dicari gitu. Kalau aku maunya langsung datang gitu, biar bisa ngobrol gitu. Gak ada sih sebenarnya, tapi kayak dari awal memang suami aku udah siap siaga. Jadi kayak kalau misalnya tiba-tiba minta bubur ayam yang misalnya tiba-tiba di mana ya, misalnya di Sulawesi gitu, dia udah siap terbang aja gitu. Cuman ternyata enggak ya gitu. Yang aneh-aneh paling cuman kayak jam 12 malam minta es campur, untungnya masih ada gitu. Jadi kayak kalau yang aneh-aneh banget gitu nggak ada sih. Ngidam tuh sebenarnya memang ada, memang ibu hamil rasakan. Kalau aku lebih ngerasanya laparan aja, jadi kayak apapun aku kayak pengen makan banyak. Tapi alhamdulillahnya aku baru naik 6 kilo di usia kandungan 6 bulan lebih ini gitu. Dan aku sempat nanya kan sama objin aku, emang berat badan yang ideal untuk ibu hamil tuh ada nggak sih? Sebenarnya nggak ada. Ya selagi ibu hamilnya sehat, anaknya sehat, makan apapun yang dia mau, yang penting tinggi serat, tinggi protein, dan baik buat ibu dan anaknya sih.
yang selama itu baik ya udah hajar aja gitu. Tapi aku sempet nanya kalau yang bener-bener kayak bagusnya nih gimana gitu. Tapi ya mungkin lain dokter, lain jawaban. Tapi kalau objin aku sendiri 14 kilo deh kayaknya maksimal gitu. Dan sekarang Baru 6. baru Itu bulan lalu. Bulan ini aku mau USG lagi ya. Harusnya udah naik gitu. Sempat di bulan lalu tuh aku USG tiba-tiba aku naik cuma 0,3 gram. So kayak apaan nih? Naik berat badan 0,3 gram. Kayaknya habis aku kentut juga hilang tuh gitu. Terus habis itu kayak jangan khawatir katanya Mbak, nanti USG dulu aja, siapa tahu Mbaknya memang gak naik tapi anak kayak, tapi ternyata alhamdulillah aku bersyukur ternyata memang anak aku yang naik berat badannya 2 kali lipat gitu. Aku minta doa aja kalau nggak sama orang-orang di luar sana, semoga aku disehatkan, dilancarkan kehamilannya sampai nanti persalinan, akunya sehat, bayinya sehat, akunya selamat, bayiku selamat. Dan aku juga berdoa buat kalian semua dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat, semangat menjalani hidup. Terus aku juga berdoa buat ibu-ibu di sana yang masih berjuang, yaitu ibu pejuang garis 2, aku bisa mendoakan dari jauh kalau kalian hebat, semangat, pokoknya jangan patah semangat. Dadah.